Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai pelaksanaan praktik profesi nurse khususnya untuk keperawatan komunitas di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu dosen masih sedang berpikir kira-kira apa yang harus kita lakukan agar praktik profesi keperawatan komunitas ini tetap bisa kita laksanakan dan capaian pembelajaran dapat tercapai walaupun tidak semaksimal ketika praktik ini dilaksanakan secara langsung. Jadi video ini saya buat bukan untuk mengajari Bapak Ibu dosen komunitas sekalian, tetapi lebih ke sharing pengalaman, dan mungkin dengan menonton video ini Bapak Ibu yang masih bingung dengan apa yang semestinya dilakukan mungkin bisa menemukan ide-ide baru atau mengembangkan apa yang sudah pernah kami coba lakukan untuk mata kuliah ini. Oke, yang menjadi fokus kita di sini adalah bagaimana mahasiswa kita dapat melaksanakan praktik tanpa harus kontak langsung dengan klien. Hal ini cukup lama juga menjadi perbincangan kami di dalam tim, sampai akhirnya salah satu dari tim kami yaitu Nurse Valensi Max, spesialis komunitas, menemukan ide ini, dan ide ini kemudian coba kami kembangkan, dan inilah yang akan saya share, dan tentu saja dengan seizin beliau. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa di komunitas itu kita melakukan asuhan keperawatan dengan pendekatan model community as partner, dan di community as partner model ini kita harus mengkaji 3 hal utama, yaitu inti komunitas, subsistem komunitas, dan persepsi. Nah, 3 hal inilah yang harus kita carikan ide bagaimana caranya sehingga mahasiswa kita dapat melakukan pengkajian atau mendapatkan data-data ini tanpa harus bersentuhan langsung dengan klien. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pembentukan kelompok. Nah, untuk pembentukan kelompok ini yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi posisi seluruh mahasiswa kita yang akan masuk ke gerbong ini. Nah, dari hasil identifikasi itu kemudian kita membuat kelompok mahasiswa berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka. Jadi skop asuhan keperawatan untuk setiap kelompok bisa saja berbeda, dan jumlah anggota untuk setiap kelompok juga berbeda, tergantung dari posisi atau tempat tinggal mahasiswa saat ini. Jika memungkinkan untuk membentuk satu kelompok untuk satu kelurahan, dalam hal ini ada beberapa mahasiswa kita yang tinggal di kelurahan yang sama, maka skopnya bisa kelurahan. Namun jika tidak, kita bisa naikkan menjadi kecamatan dan bahkan bisa menjadi kabupaten. Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang mungkin tinggal sendiri di kelurahan atau desa atau mungkin kecamatan bahkan kabupaten? Nah, yang ini dapat kita akali dengan menggabungkan mahasiswa tersebut ke dalam kelompok teman-temannya yang terdekat dari tempat tinggalnya, entah itu kelurahan, kecamatan, ataupun kabupaten. Begitu pula jika ada mahasiswa kita yang tinggal di provinsi lain dan tinggal sendiri, itu bisa kita gabungkan dengan teman-temannya di kelompok lain. Setelah itu kita menentukan masalah utama yang menjadi fokus asuhan keperawatan komunitas ini. Jadi karena kita sulit untuk mendapatkan data-data karena tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, jadi kita fokuskan saja ke satu masalah, yaitu COVID-19. Berikutnya, apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa kita? Nah, yang pertama adalah menyusun instrumen. Seperti biasa di awal praktik, mahasiswa harus terlebih dahulu menyusun instrumen. Instrumen ini berupa kisi-kisi atau kerangka pengkajian berdasarkan model community as partner yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa ketika melakukan pengkajian. Selanjutnya untuk pengkajian, karena mahasiswa tidak boleh atau tidak diperkenankan
bertemu langsung dengan klien, maka pengkajian dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui telepon dengan tokoh-tokoh masyarakat ataupun pemerintah setempat. Kemudian yang kedua, melalui internet, yaitu untuk memperoleh data-data sekunder terkait dengan COVID-19 ataupun terkait dengan kondisi wilayah yang menjadi skop dari asuhan keperawatan ini. Dan yang ketiga yaitu menyebarkan kuesioner via Google Form. Dalam hal ini lebih ke pengkajian mengenai persepsi. Kemudian untuk implementasi, di implementasi ini dapat menggunakan platform yang tersedia secara gratis seperti Zoom. Untuk Zoom ini dapat menyebarkan linknya kepada masyarakat setempat dan pemerintah setempat, dan dapat disiarkan secara langsung via YouTube maupun via Facebook. Kemudian video-video pendidikan kesehatan terkait COVID-19 dapat diunggah melalui website pemerintah setempat apabila memungkinkan. Untuk evaluasi ini dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi struktur, ini wajib. Kemudian evaluasi proses juga wajib. Dan untuk evaluasi hasil itu disesuaikan dengan platform yang digunakan. Jika menggunakan Zoom maka dapat melakukan evaluasi hasil. Namun jika hanya menggunakan YouTube, Facebook maupun mengunggah di website pemerintah setempat, maka tidak perlu dilakukan evaluasi hasil karena jangkauan dari video tersebut sudah di luar dari komunitas yang diasuh oleh mahasiswa. Lalu bagaimana dengan keperawatan keluarga? Nah, untuk keperawatan keluarga itu cukup dilakukan di keluarga masing-masing dan supervisinya dilakukan secara live melalui video call. Kekurangan dari praktik yang kita lakukan seperti ini, yang pertama adalah tidak ada tabulasi data, kemudian mahasiswa tidak memiliki masalah yang bervariasi, tidak ada pengkajian agregat atau kelompok khusus, dan yang keempat adalah asuhan keperawatan keluarga hanya mentok pada satu tahapan sesuai dengan tahapan perkembangan keluarga mahasiswa tersebut. Demikian yang dapat saya share pada video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang jelas, silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah. Dan jika Bapak Ibu punya ide yang lain atau punya pengalaman yang lain, boleh di-share juga kepada kami sehingga bisa menjadi referensi juga buat kami untuk kedepannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.